Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, hidup kita di dunia ini penuh dengan pikiran. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur kembali di malam hari, pikiran kita tetap aktif. Tanpa pikiran, tak ada kehidupan. Dunia kita adalah pikiran kita sendiri. Seorang ulama besar, Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah berkata, pikiran itu adalah alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu. Dengan berpikir, seseorang bisa menentukan pilihannya. Saat kita berpikir, pikiran kita membentuk perasaan, perasaan kita membentuk tindakan, tindakan kita membentuk hasil. Dalam psikologi sosial, banyak ilmuwan memahami berpikir itu bagian terpenting yang membedakan manusia dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda lain. Dengan berpikir, manusia juga bisa membedakan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, baik dan buruk, halal dan haram. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita rasakan, semua itu akan berakibat pada diri kita. Dengan demikian, apa yang sedang kita bangun di dalam pikiran kita akan menentukan siapa diri kita. Sehingga dunia kita ada di dalam pikiran kita. Maka jika kita ingin mengubah seseorang, ubahlah cara berpikirnya. Karena pikiran itu memiliki power yang sangat luar biasa untuk dapat mengubah kehidupan seseorang. Semakin pikiran itu diberi nutrisi dengan hal-hal positif, semakin kita dapat menarik hal-hal hebat ke dalam diri kita. Perlu kita sadari bahwa dunia kita berawal dari pikiran kita sendiri. Jika ingin dunia kita indah, mulailah dari pikiran-pikiran yang indah, kata-kata yang indah, dan perasaan-perasaan yang indah. Keindahan itu akan berpengaruh pula untuk orang-orang yang di sekitar kita. Jadi, hidup kita maknanya ada di pikiran. Harapan-harapan kita dan kekhawatiran kita juga ada di pikiran. Itulah dunia kita. Maka kalau kita tidak hati-hati dalam berpikir, pikiran itu malah akan menjebak kita pada hal-hal negatif. Disinilah kita perlu berpikir sehat. Kalau tidak, kita akan dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Saya berikan dua contoh sederhana. Misalnya otak kita berpikir, hidup bahagia itu perlu rumah besar, perlu mobil mewah, perlu istri yang cantik. Itu kan versi yang ada di otak kita. Mari kita lihat contoh lain lagi. Justru ada orang yang merumuskan hidup bahagia dengan tidak memiliki apa-apa. Enggak terikat dengan apa-apa. Enggak tergantung dengan apa-apa. Hidupnya bebas atau tidak terikat dengan apapun, tapi juga bisa merasakan bahagia. Apa rahasia di balik itu? Ternyata rahasia di balik itu adalah sangat tergantung dari cara berpikir kita atau dari cara kita merumuskan tentang bahagia. Mau kemana kita arahkan pikiran kita, ke situlah perasaan kita. Dengan pikiran itu, pribadi kita bisa bahagia. Dengan pikiran pula kita bisa menjadi seorang penghayal ulung atau orang yang stres seumur hidup. Semua itu kembali kepada cara berpikir kita. Plus minus itu tetap ada di pikiran kita. Jadi sebelum pikiran itu mempermainkan kita, berhati-hatilah dengan pikiran. Mari kita belajar berpikir sehat dan belajar juga bersyukur agar jiwa kita menjadi tentram, bahagia, lahir dan batin. Demikian, semoga tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.